Kita akan belajar tentang kebenaran firman. Nggak terasa ya, sudah masuk di bulan ketiga di tahun 2024. Kita tahu bahwa bangsa kita habis pemilihan presiden dan banyak hal yang Tuhan izinkan sedang terjadi. Waktu saya merenungkan ayat, untuk apa yang harus saya sampaikan buat hamba-hambanya hari ini yang ada di Gloria Ministry, Gelora Misi Indonesia, saya cuma dikasih satu ayat di Mazmur 31 ayat 25, kalau di HP itu ayat 24, saudara ya. Kita akan baca, dikatakan demikian firman Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami hari ini, saya cuma berikan tema tentang berharap kepada Tuhan. Apakah kita masih tetap berharap sampai hari ini dengan keadaan yang sedang Tuhan izinkan terjadi? Hari ini di tempat kami di Tretes, nggak tahu di tempat lain ya, beras itu sekarang langka, saudara ya. Saya dengar tuh sampai harganya melonjak. Saya tanya di pengerja kami yang dari Nias tuh katanya 25, 1 kilo tuh 25.000, saudara. Kita ini masih 16-17 gitu, masih terjangkau. 25.000 1 kilo. Kita nggak tahu lagi mungkin tadi ada yang dari Soe, nggak tahu di sana berapa sekarang. Artinya hari ini Tuhan sedang izinkan kita ini melihat kenyataan, saudara, yang sedang terjadi. Apakah kita tetap bertahan? Apakah kita tetap berharap? Ataukah kita diam melihat Tuhan, saya ini harus gimana gitu. Waktu saya renungkan ayat ini, mari kita belajar kata berharap. Berharap itu artinya menunggu, saudara, yang pertama. Yang kedua, bersabar. Ketiga, bertahan. Yang keempat, percaya. Kata-kata ini semua kata-kata yang tidak enak buat kita. Pertama, menunggu. Menunggu itu hal yang membosankan, saudara. Saya tidak tahu apakah hari ini kita tetap percaya menunggu Tuhan dengan setia atau udah bosan. Tuhan sampai kapan? Kadang kala saya lihat kemarin saya lihat ada orang dia jemaat. Dia ini sukanya menolong orang gitu, saudara. Jadi suatu kali ada tim bola dari Ambon, Tulehu itu, dia datang ke tempatnya dan dia dalam keadaan harga yang seperti itu, dia harus menghidupi anak itu sekitar mungkin 30 anak nginep di rumahnya. Dia berusaha bertahan, akhirnya dia kuat. Bisa, sudah dia biayain semua. Tapi waktu satu kali anak-anak ini sudah pulang dan satu kali ada acara nikahan di tempatnya, dan dia harus, istilah orang Jawa itu bowo itu apa ya? Memberikan uang untuk perkawinan, itulah istilah gitu. Dia nggak bisa beri sepeser pun. Ini sepele, saudara. Dia marah langsung. Tuhan kok nggak adil ya? Saya bisa menghidupi orang 30 anak datang saya biayain tiap hari, hampir 10 hari makan tuh di tempatnya dia bisa berikan beras, bisa nasi, ikan semua. Tapi hanya memberikan uang bawaan untuk acara nikahan nggak bisa. Ini loh yang terjadi. Sepele, saudara. Banyak orang yang kecewa itu karena apa? Aku ini sudah berbuat baik loh Tuhan selama ini. Aku sudah melayani Engkau dengan setia. Aku sudah memberikan apa aku mau mengerti maunya Tuhan dalam hidup saya. Saya berusaha dan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tapi kenyataan yang saya hadapi kok gini, Tuhan. Artinya apa? Hari ini Tuhan sedang perhadapkan bukan lagi dengan orang-orang banyak, pribadi dengan pribadi, aku dengan Engkau. Hari ini apa urusanmu dengan aku? Apa hari ini yang akan kau kerjakan dengan Tuhan? Itu lebih penting, sudah. Tuhan katakan tunggu, menunggu, kata berharap itu. Hai semua orang, kata Tuhan, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan pekerja, bukan apapun. Saya semua orang yang berharap kepada Tuhan. Masihkah engkau menunggu? Masihkah engkau bersabar? Kata bersabar ini juga nggak enak loh. Sabar menunggu Tuhan menjawab semuanya. Saya tahu semua banyak. Saya nggak perlu ngomong yang sendiri. Saya di sini pun merasakan. Saya ini suka antar istri saya ke pasar tuh. Saya itu cuma selalu saya katakan bahwa saudara, waktu ke pasar saya berusaha selalu menutup mata karena saya nggak mau dengar dan melihat harga. Saudara. Waduh, harganya tuh ikan tuh bisa segini, tiba segini, waduh, berubah. Telur tuh bisa 30.000 sekarang. Lombok sih, aduh Tuhan. Ini hanya masalah yang ekonomi kita sehari-hari yang hanya untuk perkara perut.
Belum perkara mungkin sekolah anak-anak kita, mungkin belum perkara pelayanan yang butuh ini, apalagi di Gloria ini, di misi yang kita, banyak biaya yang kita butuh. Tapi Tuhan katakan, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Hai semua orang yang berharap pada Tuhan, masih nggak engkau berharap akan Tuhan? Tuhan katakan lagi yang keempat, bertahan. Bertahan tuh nggak enak, saudara. Namanya bertahan itu artinya kita sudah ke pojok, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa lihat kiri kanan, nggak bisa lihat apa-apa, cuma melihat Tuhan aja. Bertahan dengan apa yang kita harapkan sampai hari ini. Tetap bertahan. Tuhan, keadaanku mungkin lemah secara fisik, aku melorot, tapi aku tetap percaya, rohku tetap bersemangat dalam mencari Engkau, karena aku tahu aku punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa dalam hidupku, dan membuat aku tetap berharap akan Engkau hari ini. Aku tetap mengangkat tangan, tetap masalahku, dan mengucap syukur buat semuanya. Terima kasih buat semua keadaan, kondisi yang Tuhan izinkan terjadi buat hidupku hari ini. Tuhan menginginkan hari ini kita bukan menjadi orang yang hanya lemah, tapi katakan dalam perkataanmu, aku tetap percaya Tuhanku dahsyat. Pertanyaan kedua, mengapa kita itu tetap berharap hari ini akan Tuhan? Di Mazmur 130 ayat 7 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudara percaya hari ini waktu engkau berharap akan Tuhan, Tuhan akan terus menunjukkan kasih setianya, dan ia akan mengadakan pembebasan-pembebasan yang menurut akal kita nggak masuk akal. Tuhan akan buat cara itu buat kita. Hari ini bukan zamannya lagi kita berpikir dengan logika kita, tapi kita belajar menundukkan logika kita kepada kebenaran firman. Biar firman itu yang bekerja. Karena Tuhan katakan dalam firman-Nya, firman-Ku tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dia akan kembali sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Supaya hidup kita tetap bersemangat. Kita tetap punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang mampu membuka segala perkara yang ada. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan banyak kali ia mengadakan pembebasan. Makanya kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita tetap berharap. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap berharap kepada Tuhan? Dikatakan tadi, kuatkanlah. Kuatkan itu memiliki pengertian mengeraskan, saudara. Bertumbuh teguh, mempertahankan, sama diulang lagi mempertahankan. Kita perlu menguatkan hati kita, melihat keadaan yang terjadi. Saya punya kesaksian dengan kejadian kuatkan dan teguhkanlah ini, saudara. Saya ingat, saya dulu sempat, karena saya ini backgroundnya kurang baik, saudara. Saya ini waktu bertobat tahun 2006 tuh, saya ikut donor darah, saudara. Dan saya suatu kali, 3 kali saya periksa darah, donor darah itu aman. Yang keempat saya dibalas dari PMI, saya mengidap hepatitis C, saudara. Dan tidak boleh lagi untuk mendonorkan darah saya. Saya sendiri nggak ngerti, tapi saya dari situ cuma duduk diam aja. Saya nggak bisa buat apa-apa karena saya tanya teman-teman biaya berapa untuk suntik itu satu kali suntik nggak tahu 200 apa 300 dan harus suntik selama 60 kali. Apakah itu jaminannya sembuh? Enggak. Itu baru bertobat, saudara. Jadi tahun 2006 tuh saya sudah di pelayanan di Bu Desi. Jadi saya cuma tiap hari cuma belajar doa saja, saudara. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Dan saya cuma dikasih selama sakit itu saya nggak bisa tidur, saudara. Jadi saya cuma bisa tidur tuh 1 jam, 2 jam setiap hari. Dan saya nggak tahu harus berbuat apa-apa. Saya cuma buka Alkitab saya baca kitab Mazmur, saudara. Setiap hari saya baca. Dan saya cuma bilang, Tuhan saya nggak ngerti saya berbuat apa-apa. Cuma saya bersyukur. Karena apa? Tuhan sudah panggil saya. Dari jalan yang salah, sekarang bisa Tuhan tuntun saya sampai hari ini, bisa melayani dengan apa yang saya bisa. Saya cuma setia di situ. Sampai saya nggak bisa tidur tuh 9 bulan, saudara. Karena bukan cuma sakitnya bukan hepatitis,
Tapi saya sakit yang orang bilang depresi itu, saudara. Karena tubuh saya itu dulu suka cenderung pakai obat. Dan waktu saya berhenti memakai obat, sistem tubuh saya itu jadi kasar gitu. Apa jadi nggak tenang gitu. Setiap hari ketakutan, menyerang. Seperti apa ya, tidak ada damai sejahtera. Setiap hari itu ketakutan, saudara. Saya bisa tidur hanya dengan itu tadi. Saya baca Mazmur itu, saudara. Mazmur satu pasal, semakin saya banyak baca 10 pasal, 15 pasal, saya bisa tidur bisa 1 jam, 2 jam. Bisa tidur 5 sampai 10 jam. Jadi saya dulu sampai lihat mata, lihat petir takut, pakai baju hitam tuh takut, semua itu ketakutan tuh menyerang saya setiap hari sampai 9 bulan saya nggak bisa tidur. Tapi saya tahu bahwa waktu saya tetap menguatkan, bukan kekuatan saya menguatkan dan meneguhkan hatimu. Hei semua orang yang berharap akan saya cuma percaya Tuhan. Saya percaya bahwa waktu saya mengandalkan Engkau, saya nggak tahu saya terus Ibu Desi waktu itu memberikan saya cuma dikasih pahitan, saudara, jamu pahitan. Saya konsumsi itu tiap hari, tiap hari. Akhirnya sampai kurang lebih 1 tahun mungkin, saudara. Saya iseng-iseng lagi, kalau memang masih sakit ya sudah, apa kata Tuhan gitu ya. Saya coba donor darah lagi, saudara. Ternyata ya, saudara pasti tahu jawabannya. Hasilnya saya nggak ada hepatitis. Semua kembali normal dan saya nggak ada pengobatan apa-apa. Ya firman itu tadi. Saya tahu semua orang punya pengalaman pribadi masing-masing. Bukannya saya yang hebat, tapi kita punya Tuhan yang sama gitu. Waktu kita menghadapi situasi saat ini, mungkin saya dalam bidang sakit, mungkin ada yang dipakai Tuhan dalam pelayanan apapun, dalam bisnisnya atau apapun, mungkin mereka juga mengalami tekanan. Tapi ingat, tundukkan, kadang-kala kita harus tundukkan logika kita pada kebenaran-kebenaran firman. Karena kebenaran firman itu, Mazmur katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya firman itu menerangi langkah demi langkah, bukan jalan yang langsung sampai finish, tapi langkah demi langkah. Waktu kita tahu langkah demi langkah, 10 meter lagi itu masih gelap, saudara, karena kita belum sampai di sana. Tapi Tuhan mau hari ini, teguhkan dan kuatkan hatimu. Semua orang yang berharap akan Tuhan, supaya engkau tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendiri dalam hidupmu. Amin. Mari kita tetap memiliki gairah yang kuat akan Tuhan kita. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dalam hidupku. Waktu engkau bernafas buat saya, bisa tidur 2 jam dulu, itu puji Tuhan. Karena setiap hari dalam pikiran saya itu saya dibunuh, mau diserang, mau dianu. Peperangan dalam pikiran itu setiap hari, saudara. Setiap hari, 9 bulan. Nggak bisa tidur. Paling bisa tidur pulas itu 2 jam. Setelah 2 jam ketakutan mau mati, saya cuma ambil firman lagi, baca lagi, tenang lagi jiwa saya, tidur lagi. Saya baru dari situ saya tahu, firman itu benar. Firman itu sampai dalam sumsum kita dipisahkan, sampai dalam alam maut pun firman itu tetap mengejar kita. Jadi kita punya firman yang dahsyat, dan firman itu yang menyembuhkan. Bukan obat-obat, itu adalah sarana yang Tuhan siapkan buat kita. Mungkin Tuhan pakai obat, mungkin Tuhan pakai dokter, tapi kembali semua Tuhan mau hari ini kita duduk di hadapan Tuhan dan mengangkat tangan. Aku mau berharap akan Engkau. Masuk bulan Maret ini aku akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kemenangan. Amin. Apakah kemenangan itu selalu berhasil? Tidak. Kadang perjalanan dalam kemenangan itu ada namanya kita mungkin jatuh. Mungkin kita menginjak kerikil yang kecil, tidak kita sadari. Tapi Tuhan bilang jalan terus, maju terus, jangan putus asa. Terus maju. Kita sadar satu hal. Kondisi fisik kita ini akan merosot, saudara. Firman Tuhan mencatat, kondisi fisik kita merosot, tapi manusia batiniamu harus diperbarui dari hari ke hari. Jadi kematian itu pasti akan mendatangi kita. Pertanyaannya, apakah dalam kematian, dalam perjalanan hidupmu, engkau tetap memegang kebenaran firman Tuhan yang jadi andalanmu. Waktu engkau tetap memegang, percayalah, semua akan Tuhan buat baik. Amin. Mari kita lihat, ciri orang yang kuat dan teguh hati. Ada kejadian kita buka di Kejadian 15 ayat 36. Orang yang memiliki ciri orang yang tetap kuat dan teguh hati, kita tahu cerita ini tentang Abraham. Dikatakan di Kejadian 15 ayat 3, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya,
Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, solusi Tuhan tuh nggak masuk akal. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa hubungannya keturunan sama melihat ke langit, saudara? Hitunglah bintang-bintang. Kalau kamu bisa menghitungnya, itu nanti banyaknya keturunanmu. Kita tidak bisa berpikir logika kita dengan logika Tuhan. Tuhan tuh nggak masuk akal. Apa pengertian waktu kita disuruh Tuhan melihat? Tuhan katakan, pikirkan yang di sorga. Aku nih di sorga, kamu di bumi. Siapa kamu? Berusaha memikirkan hidupmu. Apakah kamu bisa menambah sehasta sejalan dalam hidupmu? Nggak bisa, saudara. Tuhan katakan, waktu engkau tidak bisa lagi berbuat apa-apa, lihat ke langit, hitung, apakah matahari tetap pagi itu ada, apakah bulan itu sore masih ada. Ini yang harus kita renungkan, hal-hal yang sederhana yang Tuhan mau ingatkan. Di Matius 6 juga dikatakan, di ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Pandanglah, artinya hari ini orang yang tetap mau kuat dan teguh dalam hadapan Tuhan, ubah cara pandangmu tentang Tuhan kita. Pandanglah, artinya terus melihat ke surga. Ya tuh, memang jalanku buntu hari ini. Mungkin aku nggak ada uang hari ini. Tapi waktu aku lihat ke surga, engkau sumber segalanya. Saudara. Oksigen tuh harganya berapa, saudara? Tuhan kasih setiap hari gratis buat. Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan katakan di ayat 6:30, saudara. Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan katakan waktu engkau hanya khawatir dengan hidupmu, makanmu, hidupmu, makanmu, hidupmu, makanmu. Tuhan katakan, engkau seperti orang yang tidak kenal aku. Bukan Tuhan kasihan, saudara. Tuhan ngomong kamu nggak kenal aku. Nilaimu tuh tinggi, terlalu tinggi nilaimu untuk kau rendahkan hanya masalah makan dan minum. Karena apa? Aku turun dari surga buat kamu. Ini sederhana. Kita sebentar lagi masuk Paskah, mengingat lagi bahwa Tuhan telah mati buat kita. Menyelesaikan semua perkara-perkara dalam hidup kita. Menyelesaikan kutuk dosa. Itu terlebih mahal, saudara, daripada kekhawatiran kita akan hidup ini. Mari, untuk tetap kuat, rubah pandanganmu. Rubah pola pikirmu. Karena Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Prioritas Tuhan hanya Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan surga serta kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada. Carilah kerajaan surga, nggak ada hubungan sama carilah makan, minum, makanmu, nggak ada hubungannya. Tapi berusaha terus menghidupi kebenaran firman Tuhan hari ini dalam hidup kita itu lebih penting. Waktu dunia mengeluh tentang makan minum, bagaimana kita anak Tuhan? Waktu orang di dunia mengeluh nggak bisa bayar ini, bagaimana dengan kita? Apakah saya nggak mengalami itu? Sama, saudara, saya mengalami. 3 bulan ini saya juga mengalami merosot naik turun untuk bayar sekolah. Bukan saya merasa, oh saudara kasih saya, tidak perlu, saya cuma perlu menyaksikan Tuhan saya. Ini yang saya ingin saudara kenal. Kita semua sama-sama melayani. Tapi ini Tuhan yang saya sembah. Ini Tuhan yang dasar. Dalam membayar sekolah, saya nggak tahu harus gimana. Loh kok bisa, ya lucu sebetulnya saudara. Pemilu itu loh saudara. Ada seorang datang, anakmu butuh berapa? Dibayari 3 bulan uang sekolah saya. Seorang caleg, saudara. Saya nggak berharap dia memberi saya, tapi dia mengundang dan dia kasih. Ya mungkin minta dicoblos. Tapi saya coba, oh no, cara Tuhan gitu. Nggak masuk akal, saudara. Dia bayari saya ini buat anakmu ya. Saya ini biasa biayai anak-anak sekolah. Bukan berarti saya nggak berkecukupan. Bukan saya itu nggak ada duit. Tapi Tuhan punya cara. Kadang-kala Tuhan ajar saya itu untuk mendidik anak-anak saya. Lihat anak-anakmu tuh biar saya yang beracara buat. Mari kita belajar. Yuk tetap rubah pola pandang kita. Karena pandangan ini selalu salah. Pandangan kita itu terbatas, saudara. Waktu ada tembok di depan kita, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Tapi waktu engkau memandang Tuhan yang di atas di surga, dia atur semuanya. Dari yang jelek, dari yang baik, dari apapun Tuhan tahu. Mari kita belajar hari ini. Yang kedua, bagaimana orang itu tetap kuat dan teguh hatinya.
Di Kejadian 15 tetap, tapi yang ayat 7 sampai 10, saudara. Dikatakan demikian, lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Lagi-lagi jawaban Tuhan nggak masuk akal. Di Kejadian 15 ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Loh, jawabannya suruh mempersembahkan korban. Padahal pertanyaan dia, bagaimana caranya aku memiliki itu semua? Waktu saya renungkan ini, Tuhan ini lucu. Buat Tuhan, waktu kita berani mempersembahkan untuk Tuhan setiap waktu. Dalam keadaan kekurangan kita, dalam keadaan kita butuh jawaban. Tuhan bilang, jangan fokus pada jawabannya, lakukan bagianku. Artinya apa hari ini, waktu engkau ingin tetap kuat dan teguh, tetaplah membangun mesbah dalam hidup. Sekalipun kenyataan yang kau harus hadapi, Tuhan ini nggak masuk akal. Tapi buat Abraham saat itu juga mungkin nggak masuk akal, saudara. Aku ini minta jawaban tadi masalah tentang keturunan. Tuhan bilang lihat bintang. Sekarang masalah bagaimana aku masuk ke tanah Israel. Tuhan bilang berikan ambillah bagiku seekor lembu. Kok nggak masuk akal Tuhan? Itulah Tuhan. Tuhan cuma mau, ayo berikan persembahan buat aku. Terus jalin keintiman buat aku. Terus jalin hubungan dengan aku. Waktu engkau terus menjalin hubungan dengan aku, apa yang terjadi? Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Sehingga jangan remehkan tentang membangun mesbah dalam hidupmu. Karena dari mesbah itu Tuhan akan bergaul karib. Waktu Tuhan bergaul karib, artinya Tuhan akan memberitahukan semua apa yang akan terjadi ke depan, apa yang kau perlukan, apa yang harus engkau lakukan, hikmat-hikmat apa yang harus engkau kerjakan. Itu Tuhan kita. Amin. Sehingga kita tetap bergairah. Dan itu semua nggak hal yang nggak enak. Karena apa? Tidak ada orang yang tahu, saudara, waktu saudara itu doa tiap hari, saudara jengking-jengking, istilah jengking itu tunduk-tunduk di hadapan Tuhan sambil nangis. Tuhan, aku begini, tidak perlu orang tahu, saudara. Kalau saudara butuh ini, butuh itu, nggak perlu orang tahu. Kalau sudah dijawab, baru saudara bisa kesaksian cerita, ini loh Tuhan seperti ini. Kadang-kala kita ini terlalu lebay. Menunjukkan aku ini lagi sakit ini, sakit ini. Saya nggak menghakimi, saudara. Tapi kadang-kala kita perlu belajar cara Tuhan itu tidak selalu seperti itu. Dari kejadian seorang Abraham bahwa waktu dia butuh sesuatu tentang masa depannya anaknya, Tuhan cuma bilang, lihat bintang. Waktu dia mau mengerti jawaban apa yang harus aku lakukan untuk menduduki tanah ini, Tuhan cuma katakan, berikan persembahan buat aku. Karena waktu engkau memberikan persembahanku dengan tidak henti, aku akan memberi jawaban buat aku. Dan itu terjadi. Apakah langsung sampai berapa tahun dia mendapatkan semua itu? Itulah Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, untuk kita tetap kuat, tetap teguh di hadapan Tuhan. Yang pertama, merubah pola pandang kita. Yang kedua, tetap bangun mesbahmu, supaya Tuhan memberitahukan perjanjian yang di hadapanmu. Yang ketiga, di Matius 8, ayat 8 sampai 10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10, Tuhan memuji orang ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Artinya untuk tetap kuat, mari kita tetap memiliki iman. Sepatah kata saja. Tuhan nggak perlu ngomong banyak-banyak. Sepatah kata. Waktu engkau benar-benar cari itu di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan bikin semua. Artinya dari kejadian seorang prajurit ini bahwa waktu dia minta seorang hambanya sakit, dia cuma berharap Tuhan nggak perlu datang. Sama hari ini kita datang kepada Tuhan.
Tuhan, kok nggak perlu berikan aku yang muluk-muluk, tapi aku percaya Tuhan. Sepatah katamu itu akan membuat perubahan dalam hidup. Nggak perlu bingung seperti yang dilakukan oleh prajurit itu. Aku ini seorang prajurit. Kalau aku menyuruh bawahanku pergi, dia akan pergi. Mari kita miliki tetap Tuhan kita seperti itu. Tuhan, mungkin aku kekurangan, tapi firman-Mu mengatakan, aku mencukupkan kebutuhanmu. Aku memberikan semua yang perlu. Percaya itu, tangkap itu, pegang itu. Dan saudara akan tetap bergairah hari ini. Sehingga masuk bulan Maret ini, tetap saya katakan, kita menang. Amin. Menang, 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 dan menang. Tidak ada yang dapat pisahkan kita dari kasih Kristus, tidak ada. Makanya Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Miliki iman, karena iman itu yang mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu orang-orang yang percaya kepada anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Itu jaminan buat kita. Pertanyaannya, saudara harus siap jalani prosesnya. Setiap kita punya proses masing-masing. Waktu kita bertemu di tempat ini, kita hanya satu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain, mengatakan Tuhanku dahsyat. Jadi waktu kita ketemu di sini, kita mengatakan Tuhanku dahsyat. Walaupun dalam kedahsyatan itu aku lagi susah, tapi aku tetap berkata Tuhan dahsyat. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa mari kita semua tetap berharap akan Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa. Mari kita berdoa.